Hai, halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Murad saya. I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go. You know my anxiety, I'm trying to be what you want and I get so overwhelmed. Every time I climb up your walls, grab my hand and you let me fall. I'm still standing here through it. Hari ini aku tuh mau berbagi info tentang cara pulang cuti ke Indonesia, dari Hong Kong ke Indonesia gitu, atau dari luar negeri ke Indonesia. Kalau aku dari Hong Kong ya, karena aku kerjanya di Hong Kong. Kebetulan aku juga mau cuti ya, jadi aku sekalian sharing ke kalian ya persyaratannya apa saja dan dokumen apa saja yang dibutuhkan biar kalian tahu gitu ya. Mungkin untuk persyaratannya setiap negara itu semuanya sama ya, tapi mungkin ada sedikit perbedaan ya, karena memang setiap negara itu kan punya peraturan masing-masing ya, jadi mungkin agak beda dikit gitu ya. Kalau Hong Kong seperti ini ya. Jadi kebetulan aku tuh kemarin tuh ngomong ke bos aku ya kan, kalau aku tuh pengen cuti gitu, tapi aku tuh gagal cutinya, jadi nggak jadi gitu. Ada alasannya sih, untuk alasannya nanti aku taruh di belakang video ya. Nah, jadi persyaratan yang utama itu wajib hasil negatif tes PCR ya, yang diambil sampelnya 48 jam atau 2 hari sebelum penerbangan gitu ya. Terus yang kedua itu harus membawa sertifikat vaksin ya. Kalau misalkan kalian sudah vaksin, gitu ya. Jadi seperti aku kan, aku kan sudah vaksin 3 kali ya, di sini tuh ada 3. Aku cuman kasih contoh aja ya. Jadi seperti ini. Ini kan ada 3 ya, aku deh udah vaksin ketiga kali, jadi aku sudah bisa pulang cuti sebetulnya. Cuman ada kendala-kendala lainnya yang aku belum bisa cuti untuk sekarang ini gitu loh ya, jadi diundur maksudnya ya. Nah, terus tentunya dokumennya juga harus lengkap ya, seperti paspor, terus tiket tentunya, dan lain-lain yang dibutuhkan di airport ya selama perjalanan untuk pulang cuti gitu ya. Tentunya kalian juga tahu lah ya, betulnya sih nggak apa-apa ya, yang belum vaksin juga bisa pulang cuti gitu. Jadi vaksin itu tidak mengharuskan, tapi mungkin bisa mempengaruhi untuk karantina ya, untuk masa karantinanya gitu ya, kalau belum vaksin gitu. Kalau yang sudah vaksin itu kan, misalkan aku ini kan sudah 3 kali ya vaksinnya, jadi bisa 1 minggu gitu karantinanya gitu. Kalau untuk di Indonesianya sendiri sih, yang aku tahu itu sekarang sudah bebas ya, nggak ada karantina gitu. Tapi yang nggak tahu sih untuk kedepannya seperti apa dan bagaimana, aku juga belum tahu gitu loh ya. Karena ini kan kita juga nggak tahu apakah selamanya peraturannya seperti ini atau beda lagi gitu loh ya. Karena setiap waktu kan pemerintah itu kan peraturannya kadang beda-beda gitu loh, nggak di Hong Kong, nggak di Indonesia atau negara lainnya gitu, semuanya sama seperti itu, kadang beda-beda gitu peraturannya ya. Mudah-mudahan sih, pengennya sih seterusnya ya nggak ada karantina ya, karena karantina itu membutuhkan biaya yang sangat mahal ya. Walaupun di Hong Kong cuma 1 minggu, tapi tetap aja mahal ya biayanya. Menurut aku sih itu sudah puluhan ribu dolar gitu loh. Nah, terus misalkan kalian itu kan nggak pulang cuti ke Indonesia nih, jadi bisa diganti dengan uang kalau di Hong Kong. Kalau di negara lainnya aku nggak tahu ya, ini aku liatin ya berapanya ya. Jadi bisa diganti, misalkan uang tiket itu diganti gitu ya, nanti dikasih ke kita gitu, uang tiket, terus uang transportasi dan uang cuti gitu. Itu tuh cuti yang untuk finish selama 2 tahun gitu, terus gak pulang ke Indonesia gitu, kecuali kalau kitanya pulang ke Indonesia, jadi kita nggak dapat uang cutinya gitu loh ya guys ya. Nah, terus kalau misalkan kalian itu kan cuti ke Indonesia terus tiba-tiba dites lagi, hasilnya negatif, misalkan ini tuh suatu contoh ya, kalian itu bisa memberitahukan langsung ke majikan gitu.
Jadi biar tiketnya nggak hangus atau bisa diubah jadwal penerbangannya gitu loh ya teman-teman. Jadi kalian nggak usah sungkan-sungkan, ngomong aja langsung ke majikannya gitu kan. Jadi nanti si majikan ini nanti ngomong ke maskapai penerbangannya atau ke agent yang membeli tiketnya gitu loh ya. Jadi seperti itu loh ya teman-teman ya. Nah ini tuh aku juga dapat info langsung dari bos aku ya, karena aku kan mau cuti, jadi dia tuh bilang persyaratannya begini dan begitu. Sebetulnya sih aku tuh sudah tahu semua ya peraturan dan persyaratannya gitu, cuman aku tuh mau tahu aja gitu bos aku tuh sama nggak nih kira-kira ngomongnya yang diberitahukan sama pemerintah Hong Kong dan KJRI Indonesia, dan ternyata bener karena dia kan nanya dulu gitu ya ke agent, terus dia bilang nanti harus begini begitu. Nah terus kalau sudah sampai Hong Kong kita itu nanti harus karantina 7 hari ya, selama 7 hari. Terus nanti hari kelima, 6, 7 itu tiap hari itu harus dites swab gitu ya. Kalau hasilnya negatif itu bisa langsung pulang ke rumah dan karantina mandiri lagi di rumah selama 3 hari gitu ya. Ya pokoknya kalian ini sendiri aja lah gitu. Kalau misalkan majikan kayaknya 2 minggu ya nggak apa-apa gitu ya, itu tergantung majikan sih ya kalau masalah karantina itu. Nah tentunya kalian juga kan penasaran ya, ini nanti yang bayar karantina ini itu dan lain-lain itu siapa gitu kan. Nah yang aku tahu sih ya, kemarin tuh kan bos aku tuh ngomongnya kalau yang sudah finish kontrak selama 2 tahun itu kewajibannya majikan ya, dari biaya tiket, transportasi, dan biaya karantina itu dia yang nanggung, jadi bukan kita gitu guys. Kecuali ya ada kecualiannya ya. Jadi kecuali kalian itu cutinya secara mendadak, misalkan kalian itu baru setahun nih, baru kontrak setahun nih pengen pulang, atau baru berapa bulan pengen pulang cuti gitu, misalkan ada kebutuhan keluarga, misalkan apa-apa gitulah, anaknya nikah atau orang tuanya sakit atau pokoknya kebutuhan keluarga yang mendadak yang memang harus kalian pulang, itu kalian harus perjanjian dulu sama majikannya apakah kita yang bayar atau majikan gitu. Soalnya kan beda lagi kalau yang finish tangan yang belum finish gitu, jadi kalian tuh harus memahaminya gitu ya. Nah terus aku liatin ya, jadi kalau untuk kalian yang nggak cuti misalnya kayak aku ini kan nggak cuti nih, jadi nanti dapat uang tiket, misalkan uang tiket itu berapa gitu ya, misalkan gampang 3.000 lah, terus gaji kita itu sebulan berapa gitu, 4.000 sekian gitu ya, sama uang transportasi gitu ya. Jadi mungkin ya kurang lebihnya dapat $10.000 gitu ya, tergantung itu majikannya situ tiketnya gimana gitu. Nah alasan aku kenapa aku nggak bisa cuti bulan ini, tadinya sih aku tuh pengen cuti bulan ini ya, aku mintanya tuh tanggal 28 April ya. Iya, aku tuh maunya tuh tanggal 28 April itu ada di Indonesia. Jadi aku tuh pengen lebaran di Indonesia tadinya itu ya, cuman bos aku tuh bilang nggak bisa, katanya nggak bisanya kenapa? Itu yang pertama. Alasan pertama itu tiketnya itu mahal banget loh ya guys, itu 6.000 tuh cuma satu jalannya, kalau PP aja itu sudah $12.000 itu, belum lagi untuk biaya karantinanya itu 1 minggu tuh udah berapa ribu, dibikin sehari itu berapa lah gitu loh, pokoknya mahal banget gitu ya. Terus itu bookingnya juga susah banget, kalau ada sih mungkin aku diizinin ya, cuman dia bilang nanti susah untuk booking hotel karantinanya kata dia gitu. Berhubung mungkin karena kemarin aku juga ngomongnya mepet banget, jadi nggak ada persiapan gimana nggak tahu, aku tuh kemarin pengen banget pulang gitu loh ya, karena aku pikir kan Indonesia sekarang sudah bebas karantina, jadi aku tuh langsung ngomong ke majikan aku pengen pulang cuti, aku bilang mumpung di Indonesia nggak ada karantina, aku bilang gitu kan. Terus lihat teman-teman pada pulang, aku tuh aduh gitu ya, gimana gitu, lihat di YouTube, lihat di berita-berita dan lain-lain gitu kan, aku tuh pengen pulang banget tuh. Nah terus majikan aku tuh bilang bisa nggak katanya diundur nanti kalau misalkan kondisi Hongkongnya agak kondusif sedikit gitu, misalkan ya agak gimana lah gitu. Kalau sekarang kan mungkin lagi mahal semua ya, itu karena baru dibuka kan ini penerbangan itu, jadi tuh tiket pesawat itu melonjak tinggi banget gitu. Dulu aku tuh PP itu cuma $3.000 lebih loh teman-teman, sekarang tuh mungkin 12.000 lebih, jadi
berapa kali lipat itu, bener-bener sangat mahal banget gitu ya. Jadi aku bilang, oh ya udahlah, oke, aku bilang gitu ya, nggak apa-apa, aku bilang. Cuman aku tuh sebetulnya sih pengen pulang banget gitu. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu video aku hari ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang baru menemukan channel aku atau baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih, and bye bye.